Kemudian dari sisi OS-nya gitu ya, Samsung BU8000 ini menggunakan OS Tizen, bawaannya dari Samsung. Nah, dengan OS Tizen ini sangat simple ya menurut saya ya, dan pengalaman dari sisi user yang diberikan, dia cukup cepat, cukup responsif. Dan yang bagus di sini adalah ketika kita masuk di menu dashboard di halaman pertama gitu ya, ada preview terakhir gitu ya. Jadi tidak hanya gambar, tapi kalau kita melihat yang terakhir ini, TV yang stasiun channel yang terakhir kita putar, dia akan muncul di situ gitu ya. Jadi cukup memberi pengalaman yang sangat menarik bagi sisi pengguna gitu ya. Nah, kemudian di sini gitu ya, kita bisa melakukan kontrol gitu ya, volume dan pindah-pindah channel dengan sangat mudah. Atau karena ini TV ini sudah smart gitu ya, sudah smart TV, dia juga sudah mendukung beberapa aplikasi-aplikasi yang lain seperti misalkan YouTube gitu ya, Spotify gitu ya, atau browser atau Netflix dan sebagainya. Jadi cukup sangat enak sekali gitu ya, dan gerakannya smooth gitu ya dibanding dengan seri-seri yang lain gitu ya. Nah nih, jadi memang dari sisi harga mungkin agak tinggi, tetapi pengalaman yang diberikan ke user ini sangat sesuai, sepadan gitu ya dengan yang ada di sini. Terus kemudian dari sisi menu ini juga sangat simple, tidak terlalu ribet dengan banyak-banyak menu gitu ya. Dan ketika ini diganti-ganti pun juga cepat gitu ya, nggak terlalu lama. Delaynya itu nggak terlalu lama, nggak begitu kerasa gitu ya. Jadi cukup enak gitu ya. Jadi kita nggak perlu menunggu terlalu lama. Dan misalkan kita langsung mau ganti ke yang lain gitu ya, ke aplikasi yang lain gitu ya, misalkan ke YouTube dan sebagainya, ini tergantung dari koneksi jaringannya. Nah, untuk koneksinya sendiri di Samsung ini dia bisa pakai wireless, juga bisa pakai cabling tadi untuk jaringan internetnya gitu ya. Ini yang saya pakai wireless, dan ya tergantung kecepatan internetnya ya. Kalau internetnya cepat ya dia cepat gitu ya. Dia cukup sangat enak gitu ya, kita ganti-ganti gitu ya, seperti layaknya ganti-ganti di channel TV gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu lama gitu ya. Nah ini cukup enak gitu ya. Ini kalau yang saya menggunakan soundbar A450 ya gitu ya. Jadi cukup gitu. Oke, kemudian ini terkait dengan OS yang digunakan. Nah, untuk menu-menunya gitu ya, menu-menunya kita juga bisa menghubungkan dengan Bluetooth gitu ya, dengan Bluetooth yang lain gitu ya. Terus di samping Bluetooth ini sangat mudah sekali dibuat untuk mirroring dari handphone maupun dari perangkat Windows atau Mac gitu ya. Cukup langsung tinggal di share screen gitu ya, tanpa menggunakan kabel, kita langsung bisa menampilkan gambar yang ada di laptop masuk ke dalam TV. Jadi cukup enak kalau dibuat untuk kerja di kantor atau juga di rumah ketika ingin meeting bareng temen gitu ya. Ini cukup sangat mudah sekali, nggak perlu ribet harus setting apa-apa gitu ya, langsung di share cache aja di cache Chrome gitu ya, di cache gitu ya, di cache screen, langsung otomatis tampil di situ. Terus kemudian pengaturan saya kira standar gitu ya, pengaturan ini ada pengaturan macam-macam gitu ya. Terus kemudian dari ini bisa ada dukungan dari jarak jauh ketika perangkat kita ada masalah gitu ya. Kita cukup mengaktifkan manajemen jarak jauh ini,
Nah, terus kita menghubungi call center Samsung, nanti call center Samsung akan membantu nge-remote ke sini. Tapi syaratnya harus ada jaringan internetnya, gitu ya. Terus di sini juga kita juga bisa melihat baterai yang ada di remote. Nah, remote-nya seperti ini saya tunjukkan. Ini remote-nya, gitu ya. Remote-nya cukup kecil, gitu ya. Remote-nya kecil, terus di belakangnya ini ada solar cell-nya. Jadi nggak ada baterai di sini. Nah, nih. Jadi remote ini bisa terisi dayanya cukup dengan hanya sinar lampu atau sinar matahari. Tapi kalau kita jemur di depan, maka ya hilang nanti remote-nya. Jadi cukup aja nih. Ini pemakaian saya sudah memakai hampir ya 1 bulan gitu ya. Itu saya nggak pernah ngecas gitu ya. Cukup hanya dengan lampu ini saja baterai remote ini 80% terus gitu ya. Nah, kalau kita mau ngecas juga ada nih di sini menggunakan konektor Type-C. Ini bisa dicas. Tetapi dari pertama saya beli saya nggak pernah ngecas ini gitu ya. Dia baterainya bisa bertahan dan bisa ngecas sendiri di sini. Jadi cukup eco green dari Samsung. Nah, remote ini tidak menggunakan infrared, tetapi dia menggunakan Bluetooth, ya, Bluetooth. Jadi kita nggak perlu kalau remote harus mengarahkan ke TV, tetapi cukup kita tekan aja posisinya dimanapun tidak ada masalah. Yang penting dekat dengan TV karena teknologi yang digunakan dia tidak memakai infrared, tetapi sudah menggunakan Bluetooth. Dan yang terbaru di sini sudah ada tombol kalau mau ke Netflix atau mau ke browser itu juga ada, atau Disney atau yang lain. Jadi itu. Ini terus ada voice-nya. Kita bisa mematikan TV dari sini gitu ya. Dari sini cukup dengan tombol ini power off. Nanti TV-nya otomatis akan mati. Ini kebetulan nggak deket gitu ya. Nah, ini nanti bisa mati sendiri. Jadi cukup canggih ya. Kita dengan suara saja dia sudah bisa. Power off. Nah, ini masih saya sambil ngomong gitu ya. Nah, ini bisa nanti kata power off. Atau kita ganti-ganti channel dengan menggunakan suara juga bisa menggunakan remote ini. Jadi cukup canggih dari remote yang ada di Samsung ini. Kemudian layanan yang lain, aplikasi yang tersedia, saya kira cukup banyak aplikasi yang tersedia di sini, tinggal diinstal saja sesuai kebutuhan. Kita bisa menggunakan misalkan beberapa, ada video, ada Netflix, ada YouTube Kids, ada Apple TV, dan Spotify, dan sebagainya. Ini bisa diinstal sesuai dengan kebutuhan. Karena sekali lagi ini sudah Smart TV dan saya kira responnya sangat ini ya, cepat ya menurut saya ya dibanding dengan TV saya yang seri Samsung yang lama gitu ya. Jadi ini. Dan remote saya kira cukup ini ya, ergonomis gitu ya. Kita bisa mengganti-ganti dengan nyaman, ringan gitu ya. Jadi itu. Nah, baik. Saya kira itu untuk review TV Samsung BU8050 inci gitu ya. Dengan teknologi yang saya kira teknologi yang sudah sangat terbaru dan memudahkan sekali dari sisi pengguna. Saya sudah menggunakan ini selama 1 bulan, TV-nya nggak ada masalah, lancar jaya dan sangat hemat energi ya menurut saya ya, karena memang teknologi yang dipakai sangat eco green. Terus juga beberapa fitur-fiturnya ini sangat canggih menurut saya, sangat membantu saya di dalam mau bekerja maupun di dalam kebutuhan hiburan keluarga di rumah gitu ya. Nah ini oke, baik, sekian, semoga memberi pencerahan bagi yang ingin mencari TV terbaru model Samsung BU. Sekian, bye.